Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmasari, NIM 24227. Saya dari kelompok 11 yang dengan anggota lain yaitu Siti Halimah, NIM 24229, dan Azizatul Hikmah dengan NIM 24230. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 11 akan membahas materi mengenai manajemen layanan khusus. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen layanan khusus. Apa sih pengertiannya? Jadi, manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen layanan khusus itu adalah upaya yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik gunanya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis dari manajemen layanan khusus. Jenis-jenis layanan khusus itu terdiri dari 8 jenis, tapi saya akan menjelaskan 2 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini merupakan salah satu unit yang disediakan oleh lembaga pendidikan yang berguna untuk menunjang pembelajaran siswa, di mana perpustakaan ini tuh menyediakan bahan-bahan pustaka untuk siswa belajar gitu, sebagai sumber pembelajaran bagi siswa. Karena selain guru, sumber belajar siswa itu adalah buku, di mana buku itu tempatnya adalah di perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah layanan kesehatan. Nah, contoh layanan kesehatan itu adalah UKS, Unit Kesehatan Siswa. Jadi kegunaan dari UKS ini tuh apabila ada siswa yang sakit, ada yang tidak enak badan saat belajar, maka dia akan ditempatkan di UKS, dan di UKS itu tersedia banyak sekali obat-obatan, mungkin ada juga dokter apabila sekolahnya memadai. Nah, jadi itu tadi kegunaan dari UKS itu apa? Untuk menopang atau menunjang siswa gitu, sebagai kelengkapan siswa apabila membutuhkan suatu kebutuhan gitu. Nah, menurut Jas Fering William pada buku pengelolaan layanan khusus di sekolah oleh Kusmin Tarjo pada tahun 1992 mendefinisikan bahwa layanan kesehatan itu adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas ataupun sekolah yang berdiri sendiri dan menentukan diagnosa ataupun pengobatan fisik dan penyakit jiwa, dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Halimah. Baiklah, saya Siti Halimah akan menjelaskan materi selanjutnya. Layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, maka diperlukanlah asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, layanan kafetaria peserta didik. Layanan kafetaria peserta didik adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jangkauan peserta didik tersebut. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya. Selanjutnya ada layanan laboratorium. Layanan laboratorium adalah sarana penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahan pembakuan. Selanjutnya yaitu layanan koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang.
Kopsis adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam Kopsis adalah sebagai pembimbing saja. Yang terakhir ada layanan keamanan, yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya adalah penjagaan oleh satpam sekolah. Baiklah, saya Azizatul Hikmah NIM 24200030. Saya akan menjelaskan tentang substansi manajemen layanan khusus. Substansi manajemen layanan khusus berdasarkan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini merupakan analisis kebutuhan dan penyusun program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kedua, pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang ketiga, penggerakan, seperti pengaturan pelaksanaan perpustakaan, pelaksanaan koperasi sekolah, keterampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, dan perpustakaan, dan kafetaria, dan layanan khusus lainnya. Selanjutnya, tujuan dan maksud manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancarkan pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Manajemen ini dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus ini adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen layanan khusus. Prinsip-prinsip ini, yang pertama, pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang mana yang harus didahulukan. Yang keempat, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang kelima, pembimbing bertugas untuk membantu siswa untuk mengulangi masalah dengan berbagai alternatif keputusan, sehingga pengembalian keputusan pada siswa sendiri.